Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, balik lagi bersama saya Faisal Nurul Suada Putra. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 7 yaitu VLAN trunking. Nah, sebelumnya disclaimer, teman-teman, saya akan meminta maaf semisal untuk facecam saya agak gelap soalnya sini saya record udah malam, dan di sini untuk facecamnya yaitu kurang pencahayaan, dan maaf juga bila terdapat suara seperti suara kendaraan ataupun yang lainnya. Nah, kita lanjut saja kepada pembelajarannya, yaitu tentang VLAN trunking. Kita lanjut. Di sini ada tentang VLAN. VLAN merupakan virtual local area network, adalah yang merupakan teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi tim ataupun aplikasi, tanpa memperlihatkan lokasi fisik pengguna ataupun perangkat. Kita lanjut. Di sini ada allowed trunk. Allowed trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link atau antara perangkat jaringan. Trunk link sendiri merupakan beberapa VLAN melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging, yang dimana yaitu untuk angkanya 802.10. Nah, dengan perintah switch port trunk allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melalui trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk ini mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambahkan ataupun menghapus VLAN menggunakan perintah seperti add ataupun remove untuk memeriksa VLAN yang diizinkan. Nah, gunakan perintah show interface trunk untuk add ataupun remove. Lalu di sini ada keuntungan dari konfigurasi ini, yaitu untuk menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu yang dimana ada dynamic protocol, yaitu dynamic trunking protocol atau bisa disingkat seperti DTF. Nah, DTF ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port ataupun access port secara dinamis. DTF merupakan Cisco proprietary protokol ataupun protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi, DTF akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTF sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode dynamic auto. Nah, kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Kita lanjut. Di sini ada tabel tentang dynamic tracking protocol. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu yang dimana ada isi untuk dynamic auto, dynamic desirable, trunk, dan akses. Untuk dynamic auto yaitu isinya untuk akses, dan dynamic desirable yaitu trunk. Lalu trunk yaitu trunk, akses ya akses. Nah, sini kan kita lihat di sini ada tabel yang bagian atas dan bagian bawah. Nah, sebenarnya sama aja untuk bagian atas dan bagian bawah, tapi di sini kita bisa lihat untuk bagian trunk. Di sini ada limited konektivitas ataupun limit dari user yang dapat connect, dan untuk akses juga sama, yaitu limited konektivitas. Nah, mungkin cukup segitu untuk penjelasan perkataannya. Di sini kita lanjut ke implementasinya di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita buka Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum membuka Cisco Packet Tracer, di sini kita matikan terlebih dahulu untuk jaringannya. Nah, jika sudah masuk ke Cisco Packet Tracer, kita siapkan 4 PC.
4 PC dan 1 switch. Lalu kita sambungkan antara PC dan ke switch. Nah, di sini kita kasih tanda terlebih dahulu agar kita tidak pusing untuk bagian VLAN-nya. Sini kita pakai warna biru untuk bagian sini. Dan kita kasih warna kuning untuk bagian VLAN satunya. Nah, seperti ini kita kasih IP untuk keempat PC ini. Nah, tapi PC yang bagian kuningnya, PC bagian biru itu berbeda IP. Nah, untuk PC bagian yang biru kita kasih IP terlebih dahulu, yaitu 192.168.1.1.1. Kita enter. Kita ke PC yang satunya untuk bagian yang biru. Dan di sini kita paste, kita ganti belakang, yaitu jadi 192.168.1.2. Kita enter. Nah, untuk PC bagian yang kuning ini kita sebenarnya sama untuk awalnya, tetapi kita ubah di belakang. Nah, karena di sini di PC yang biru ini 1.1, berarti di sini kita ganti di 2.1 karena ini berbeda VLAN, teman-teman. Kita X, kita pasang lagi di PC bawahnya. Berarti di bawahnya itu berapa? Ya, 2.2. Nah, seperti ini. Kita untuk langsung ke CLI untuk konfigurasi. Kita enter, enable konfigurasi T. Lalu di sini kita ketik VLAN 1, 2, name post ketik, lalu satu lagi ketik VLAN 2, VLAN 3, di sini kita ketik lagi int range fa 0 slash 1 sampai 2 range-nya. Kita enter, lalu sini ketik switch port mode access. Nah, teman-teman sudah dibuat sedikit, ketik switch port mode access. Bentar, lalu ketik di sini
switch port akses VLAN 2 enter, dan di sini kita ketik lagi interface lens SFA 3 sampai 4 enter. Lalu kita ketik switch port mode akses, ketik lagi switch port akses 3 enter. Nah, di sini kita langsung cek do show interface sorry guys, pasti kita ketik di sini do show VLAN brief enter. Nah, di sini sudah aktif, yang kita bisa lihat di sini VLAN-nya. Untuk VLAN 2 EVOS aktif, dan VLAN 3 EVOS Aeonic aktif. Kita coba terlebih dahulu simulasi di sini. Nah, kita tunggu sebentar untuk mengeceknya. Wih, kok hilang? Nah, karena pakai ini kelamaan, teman-teman, kita pakai real time aja. Kita pakai dari coba dari PC ini ke PC 1, dan ya hasil successful, dan kita coba dari PC ini ke PC ini, kenapa nggak bisa? Nah, successful. Nah, kita coba untuk dari PC 0 ke PC 2. Nah, hasilnya violate karena berbeda VLAN, berbeda jaringan. Gimana agar cara dari PC ini ke PC ini sama? Nah, seperti itu untuk VLAN. Kita lanjut ke topologi selanjutnya. Kita tambahkan 4 PC lagi. Lalu kita tambahkan juga switch untuk langsung melakukan trunking, teman-teman. Saya di sini delete dulu untuk yang ini ya, karena gak estetik. Nah, kita sambungkan lagi PC ini ke switch, sambungkan lagi dari PC. Kita terus sambungin. Nah, kita juga jangan lupa untuk sambungin dari switch ke switch pakai kabel apa ya? Kabel strike. Nah, kita kasih tanda lagi sama yang seperti tadi, yaitu biru untuk on EVOS dan kuning untuk ONI. Nah, jika sudah seperti ini, kita kasih IP lagi untuk PC-nya.
Nah, karena di sini kan untuk terakhirnya pakai 1.2, berarti di sini sama IP-nya yaitu 1.3. Bentar. Yang bawahnya sama, cuma ganti belakang jadi 1.4. Bentar. Nah, untuk yang kuning sama seperti PC di sini yaitu 2 titik. Berarti di sini kan di sini 2.1 dan 2.2. Berarti di sini 2.3 dan 2.4. Langsung saja ke config, desktop, kasih IP 2.4. Bentar. 2.3 terlebih dahulu. Sorry, bentar. Kita kasih IP lagi. Nah, ini untuk yang bawahnya yaitu 2.4. 2.4. Bentar. Nah, di sini kita ke konfigurasi. Ini adalah kita klik konfigurasi terminal, enter, ketik VLAN 2, enter, name host, dan VLAN 3, name nick, enter. Lalu kita ketik int range FA 0 1 sampai 2, enter. Kita ketik switch for mode access, enter. Ketik lagi switch for access VLAN 2, bentar. Terus kita ketik di sini int range FA 0/3 sampai 4, bentar. Lalu di sini kita ketik lagi switch port mode access, lalu switch port access VLAN 3, bentar. Lalu kita cek do show VLAN. Nah, sorry teman-teman, di sini saya nggak lupa ingat, jadi saya lihat catatan di HP saya untuk config-confignya. Sudah aktif di sini. Nah, di sini kita sambungin antara interface ini dan interface ini. Kita ketik di sini interface. Kenapa muncul guys? Interface FA 0/5. Kenapa /5? Karena sini kabelnya kan FA 0/5. Enter. Dan kita ketik di sini switch port mode terang. Nah, kita ke yang satunya sama kayak tadi. Kan di sini belum, enter. Kita ketik di sini int FA 0/5, enter. Switch port
Nah, sudah. Lalu kita cek lagi untuk PC. Nah, sebelum kalian ngecek, pastikan dulu antara kabel dari switch ke switchnya ini udah hijau. Kalau belum kayak orange seperti ini, kalian mesti cepetin supaya hijau, karena itu juga ngaruh ke hasil dari pengecekannya. Nah, di switch seperti hijau seperti ini, kita cek antara VLAN yang di PC di switch sebelahnya dengan switch kanan. Misalnya kita cek untuk yang bagian biru dari switch kiri ke kanan, cek. Nah, successful karena ini sudah udah terang dan juga bentuk filenya sama. Lalu kita tambahin lagi pakai sama 4 PC, tapi bedanya kita pakai switch multi layer. Nah, untuk mencari switch multi layer, kalian bisa ke network device, kalian ke switch. Di sini ada yang ini, yang 356024 fs. Kita tambahin aja dan kita sambungin lagi. Sebelumnya teman-teman, saya minta maaf lagi kalau misalnya ada bunyi-bunyi dari luar. Nah, kita jangan lupa sambungin lagi untuk switchnya ke switch multi layernya. Nah, kita kasih lagi tanda agar teman-teman, agar kita tidak pusing ya. Oke. Berubah guys. Teman-teman. Kuning untuk biasa on it. Kita kasih warna biru untuk EPOS karena saya EPOS PAMS. Nah, sudah. Lalu kita kasih IP lagi. Nah, disini saya lupa lagi untuk IP-nya sampai berapa tadi. Nah, sini kan 1.4, berarti sini kita pakai 1.5. Sebenarnya sama aja untuk IP-nya, cuma ganti belakang aja guys. 1.5 enter, dan yang bawahnya 1.6 pasti 1.6 enter. Lalu untuk yang bagian kuning sama, cuman sini kayak tadi, berarti 2.5 ya, 2.5 enter, dan yang bawahnya 2.6. Oke, 2.6 enter. Nah, terus sudah dikasih IP, kita konfigurasi di switch multi layer. Sini kita no dan enable biasa, terus konfigurasi terminal seperti biasa guys. Dan kita ketik VLAN 2, kayak tadi namanya itu EPOS pasti, karena EPOS tidak ada. Lalu untuk VLAN EPO guys, VLAN 3, kita ketik name Onyx. Nah, sudah Onyx. Terus kita interface INT range FA 0 1 sampai 2 enter. Terus ketik switch port the access enter. Kita ketik lagi switch port access VLAN 2. Ketik lagi interface range FA 0 berarti 3 sampai 4 enter. Ketik lagi switch port
switch port access VLAN 3, enter. Terus kita ketik do show VLAN, enter. Nah, kita di sini sudah aktif untuk pasti namanya untuk VLAN-VLAN-nya, seperti untuk VLAN 2 itu equals aktif, VLAN 3 untuk connecting. Di sini kita ketik NT. Nah, di sini kita lihat kabelnya. Sini kan FA 0/5, FA 0/5, 6, FA 0/5. Ketik FA 0/5. Terus enter. Ketik switch port terang encapsulation dot IQ, enter. Baik teman-teman, kan di sini tadi sebelumnya yang video yang sebelum saya cut itu kan berarti di mana saya lupa lagi, terang mode di berarti di sini kan di ya benar di sini di FA 0/7. Nah, setelah saya dicari kenapa di sini di FA 0/7 saat saya do show interface terang itu gak muncul, karena kan tadi saya bilang untuk kabel yang gak connect itu seperti FA 0/7, FA 0/8 itu kan nggak nyambung atau nggak dipakai untuk slotnya, jadi kan itu gak ada. Nah, tadi kan saya salah bilang harus memakai FA 0/7. Nah, setelah saya cek lagi FA 0/5 itu kan bisa sepertinya. Ini sebenarnya saya gak coba, tapi di sini saya coba untuk di FA 0/6. Jadi saya coba ketik interface FA 0/6, terus switch port mode terang. Ini ada tulisan interface was terang encapsulation is auto. Lalu saya ketik lagi switch port terang encapsulation.iq. Nah, lalu ketik lagi do show interface terang. Nah, di sini ketik lagi do show interface FA 0/6 switch port name FA 0/6, dan sini muncul untuk hasilnya name FA 0/6. Lalu di sini switch portnya enable. Lalu ada administrative mode yaitu dynamic auto, operational mode down, administrative trunking encapsulation.iq, operational trunking encapsulation native. Dan ini artinya untuk terangnya berhasil. Kita coba di sini ke sini. Nah, baik, di sini kita cek. Nah, di sini sebelumnya ada yang saya ubah, kayak kan tadi saya untuk interface yang FA 0/5 itu kan udah saya config untuk encapsulation atau mode terang. Nah, di sini saya tambahin kayak interface FA 0/5, lalu ada switch port mode terang, dan saya ketik, kan saya udah disambungin antara FA yang 0/6 dan FA 0/5 itu sudah nyambung, dan di sini muncul line protocol interface change state to down, dan itu langsung to off. Nah, di sini ketik lagi switch port terang encapsulation.iq, dan ada do show interface terang. Nah, ada port mode encapsulation status trunking dan ataupun sudah beres, dan itu trunking dan itu native. Lalu di sini sudah saya cek dari PC 0 ke PC 8 itu sudah successful. Nah, kita cek lagi dari PC 2 ke PC 11 successful. Nah, ini mungkin segitu aja video penjelasan dari saya tentang VLAN trunking. Jadi mohon maaf kayak bila ada kesalahan atau kekurangan, dan seperti kekurangan saya saat ini yaitu facecam yang kurang jelas dikarenakan kurang percayaan, dan juga
banyaknya suara-suara dari luar. Jadi saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya Pak Ihsan Akbar, saya pamit undur diri. Bye bye.